Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita kembali lagi dengan belajar seni budaya dengan materi yang sama pada saat minggu lalu, yaitu menganalisis konsep prosedur ragam gerak tari tradisi. Sebelumnya, pada minggu lalu, Ibu sudah memberikan materi dan memberikan tugas kepada Ananda sekalian membuat peta konsep mengenai tari, jenis-jenis tari, fungsi tari. Dari hasil yang Ibu amati, sebagian dari Ananda belum bisa memaparkan apa itu tari, jenis-jenis tari, dan fungsi-fungsi tari tersebut. Baiklah, sebelum Ibu akan melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita kupas terlebih dahulu materi kita mengenai konsep prosedur menganalisis gerak tari. Silakan perhatikan PPT yang Ibu sajikan. Jadi ini adalah peta konsep tentang menganalisis konsep prosedur dalam ragam gerak tradisi. Oke, masuk kita materinya, Nak. Pengertian tari. Tari itu apa, Nak? Tari adalah gerakan tubuh yang secara berirama, senada dengan alunan musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk kebutuhan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sedangkan menurut Sudarsono, tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerakan yang indah dan ritmis. Jadi, tari itu bagaimana kita mengekspresikannya? Ya, ekspresi itu apa, Nak? Yaitu ungkapan perasaan kita. Dengan cara bagaimana? Melalui gerakan. Gerakannya harus bagaimana pada saat menciptakan tarian itu? Harus indah. Indah dan ritmis. Ritmis, apa arti ritmis? Itu teratur. Jadi tidak bisa sembarang-sembarangan ya, Nak, ya, membuat tari. Jadi tarian itu harus indah dan teratur. Lanjut kita, jenis-jenis tari. Jenis-jenis tari ini ada dua. Yang pertama disebut dengan tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun, yang mengandung nilai filosofi, religius, dan sosial. Oke, kita kupas tari tradisional. Sudah lama ada. Contoh, kita ambil salah satu tarian yang kemarin kita pelajari, tari persembahan. Tari persembahan itu adalah tarian yang memang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun. Sampai detik ini Ananda, Ibu yakin masih mengetahui ya tari persembahan tersebut. Mengandung nilai filosofi. Nilai filosofi itu apa? Sejarahnya, religius, nilai keagamaannya, dan sosial. Makanya disebut dengan tari tradisional. Yang kedua, tari tradisional terbagi menjadi dua. Yang pertama, tari tradisional klasik. Tari tradisional klasik ini tari yang berkembang di kalangan bangsawan. Contohnya seperti tarian Zapin. Itu merupakan satu tarian yang berkembang pada zaman dahulunya, awalnya berkembang di kerajaan Siak. Makanya disebut dengan tari tradisional klasik. Yang kedua, tari tradisional kerakyatan. Tari tradisional kerakyatan ini yaitu tari yang berkembang pada masyarakat setempat. Contohnya untuk di daerah kita Riau seperti tari Randai yang berasal dari Kuansing atau Taluk Kuantan ya, Nak, ya. Nah, itu kenapa disebut dengan tari kerakyatan? Karena semua rakyat bisa menarikannya. Contoh kalau untuk tarian Nusantara seperti tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Itu merupakan tari tradisional kerakyatan karena semua masyarakat bisa menarikannya. Oke, lanjut kita jenis yang kedua, tari kreasi. Tari kreasi apa? Tari yang diperbarui mengikuti perkembangan zaman tetapi masih berpijak pada tari tradisional. Ya, kenapa seperti itu? Karena tari kreasi ini mengikuti perkembangan zaman tapi masih bisa berpijak pada tari tradisional. Makanya dibuat kreasi-kreasi baru. Tari kreasi itu terbagi juga menjadi dua. Yang pertama tari modern. Tari yang mengikuti juga perkembangan zaman tapi cepat punah. Kenapa demikian? Karena tidak adanya hak paten dalam penciptaannya. Kedua, tari kontemporer. Apa itu tari kontemporer? Tari yang terikat oleh koreografer yang sifatnya unik dan penuh penafsiran. Maksudnya di sini hanya koreografer yang mengerti dengan maksud dari tarian tersebut. Makanya disebut dengan tari kontemporer. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu sekarang mau menjelaskan apa itu sebenarnya koreografer. Koreografer adalah orang yang menciptakan tarian. Hasil tariannya tersebut disebut dengan koreografi. Oke, lanjut kita fungsi tari. Fungsi tari yang pertama, sebagai media pertunjukan. Apa media pertunjukan itu? Itulah dia, Nak, sebagai
adaptasi kita untuk menampilkan sebuah tarian. Itu disebut dengan media pertunjukan. Kedua, sebagai sarana upacara adat. Seperti upacara adat apa, Nak? Contohnya seperti kita menyambut tamu, kita pasti akan menggunakan tarian persembahan. Maka ini disebut sebagai upacara adat. Ketiga, sebagai media hiburan. Rasanya Ibu tidak perlu menjelaskan lagi karena setiap tarian yang Ananda tonton atau mungkin Ananda lihat, selalu Ananda terhibur. Mungkin bukan hanya dilihat dari gerakannya, dari kostumnya, kelihayan penarinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, sarana pergaulan. Yang kelima, sarana media seni. Oke, lanjut kita. Unsur utama tari. Unsur utama tari ini ada 3. Yang pertama wiraga. Nah, apa itu wiraga? Wiraga adalah unsur utama di dalam tarian, yaitu gerak tubuh seorang penari. Jadi tentulah namanya saja menari, tentu harus ada gerakan tubuh. Itu disebut dengan wiraga. Yang kedua, wirama. Atau itu wirama. Wirama itu adalah iringan musik pengiring tari. Yang ketiga, wirasa. Wirasa apa, Nak? Ekspresi penari saat menyampaikan tariannya. Bolehkah senang, boleh marah, boleh sedih, dan lain sebagainya. Lanjut. Unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari ini ada 7. Yang pertama gerak. Udah ya, tadi udah Ibu jelaskan. Kedua, iringan musik. 3, tata kostum. Tata kostum ini apa? Kostum atau pakaian yang digunakan penari pada saat menampilkan tariannya. Ini juga disesuaikan ya, Nak, ya, sesuai dengan tema atau garapan seorang penari. Yang keempat, tata rias. Tata rias apa? Make up yang dipakai penari pada saat menampilkan tariannya. Ini juga mendukung di dalam tarian tersebut. Yang kelima, properti. Properti ini atau alat yang biasanya digunakan penari untuk mendukung pertunjukannya juga. Contoh, nanti Ananda mau menggarap tentang tarian alam. Ananda angkat judul Sawahku. Apa yang Ananda gunakan? Boleh cangkul, boleh caping, dan lain sebagainya. Keenam, panggung. Panggung dalam tari adalah tempat untuk para penari menampilkan tariannya. Panggung tarian itu ada 3 jenisnya. Yang pertama persegi, yang kedua trapesium, yang ketiga tapal kuda. Yang ketujuh, unsur pendukungnya yaitu tata cahaya. Tata cahaya itu apa, Nak? Tata cahaya biasanya disebut dengan lighting, yaitu unsur pendukung untuk memperkuat suasana dalam tarian. Oke, masuk kita materi selanjutnya, bentuk penyajian tari. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal apa? Tari yang ditarikan oleh 1 orang penari. Yang kedua, tari berpasangan. Tari yang ditarikan oleh 2 orang penari. Ini boleh perempuan laki-laki, laki-laki laki-laki, dan perempuan dan perempuan. Boleh ya, Nak, ya, asal dia berpasangan. Yang ketiga, tari berkelompok yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, yang ditarikan oleh 2 orang lebih. Dah, yang keempat, tari massal. Tari massal ini apa? Tari yang dilakukan oleh banyak penari. Jadi kalau Ananda melihat pertunjukan tari masih 10 orang, masih bisa Ananda menghitung pakai jari Ananda, berarti itu belum disebut tari massal. Tetapi kalau sudah tidak bisa Ananda menghitung, itu disebut dengan tari massal. Yang kelima yaitu drama tari. Apa itu drama tari? Tari yang memiliki cerita di dalam garapannya atau babak-babak di dalam garapannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda sekalian. Nah, sekarang Ananda sudah bisa kan memahami apa itu tari, jenis-jenis tari, fungsi tari, unsur utama tari, unsur pendukung tari, dan bentuk penyajian tari. Sekarang tugas Ananda sekalian. Setelah Ananda catat semua ringkasan yang telah Ibu paparkan dalam bentuk PPT tadi, Ananda pilihlah salah satu contoh tarian tradisional Melayu yang berada di daerah tempat kita. Kemudian Ananda jelaskan apa itu sejarahnya, apa saja fungsinya, apa saja unsurnya, apa saja unsur pendukungnya, bagaimana bentuk penyajiannya, dan masuk ke dalam manakah jenis tarian tersebut. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda. Silakan mengerjakan tugasnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.